Perjanjian Baru. Sesuai namanya, ini adalah kumpulan kitab yang menulis perjanjian baru antara manusia dengan Allah. Dalam perjanjian lama, beberapa kali Allah menampakkan diri kepada manusia dalam berbagai wujud dan di tempat tertentu. Dalam kitab Ibrani dijelaskan bahwa di zaman akhir Allah menampakkan diri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah wujud Allah yang sempurna dan terakhir bagi umat manusia. Inilah Dia, Yesus Kristus, inti dari perjanjian baru Allah dengan manusia. Perjanjian baru dapat kita bagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu Injil, Gereja, dan Akhir. Kitab Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah pondasi dari keseluruhan perjanjian baru, seperti kitab Taurat dalam perjanjian lama. Injil yang berarti kabar baik menceritakan tentang seorang Mesias, yaitu Allah penyelamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Ia akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Inilah Dia, Sang Mesias, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Keempat kitab Injil ini menceritakan dalam sudut pandang yang sangat berbeda, tapi semuanya menceritakan tentang Tuhan Yesus, mulai dari kelahiran, kehidupan, dan kematiannya. Dalam hal asal mula Yesus Kristus, Injil Yohanes berusaha menjelaskan dengan silsilah ilahi. Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah firman Allah. Yesus dan Bapa adalah satu. Dari Yesus, segala sesuatu diciptakan. Artinya, ketika kita melihat Yesus, kita sama juga melihat Bapa. Yesus adalah perwujudan Allah yang sempurna dalam wujud manusia. Sedangkan kitab Lukas menulis silsilah Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud dari Maria. Dan Matius menulis keturunan Yesus sebagai keturunan Daud dari Yusuf. Bagi umat Yahudi, silsilah ini sangat penting karena ini adalah salah satu bukti penggenapan dari para nabi bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Secara ilahi, Yesus adalah anak Allah yang lahir secara biologis melalui Maria yang merupakan keturunan Daud. Dengan kata lain, Yesus adalah benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Kisah kelahiran Tuhan Yesus memang spektakuler, tapi sederhana. Ia sang raja pemilik alam semesta, tapi justru lahir di kandang domba, dan orang-orang yang bukan dari golongan terpandang seperti gembala di padang dan para orang Majus yang bukan dari bangsa Israel datang menyambut peristiwa paling bersejarah sepanjang masa ini. Bahkan kelahirannya penuh perjuangan karena harus lahir di tengah pembantaian bayi-bayi lain. Tetapi sesuai nubuat Alkitab, Yesus telah lahir di kota Daud, dan ini adalah awal mula rencana Allah menyelamatkan dunia. Setelah puasa 40 hari melewati masa pencobaan dan menang di padang gurun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di bumi selama 3 tahun. Dengan meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, suara Allah dari langit menjadi tanda bahwa Yesuslah anak Allah yang dikasihi. Setelah itu, barulah Tuhan Yesus memulai untuk memanggil 12 murid pertamanya dan bersama-sama melayani dan mengajar tentang hal kerajaan sorga kepada berbagai kelompok masyarakat yang terpinggirkan dengan berbagai mujizat kesembuhan dan khotbahnya yang spektakuler. Orang-orang takjub karena Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat, tapi sebagai orang yang berkuasa. Inilah yang membuat nama Yesus semakin populer dan banyak orang dari berbagai kalangan mencari Dia, baik untuk meminta kesembuhan atau hanya untuk melihatnya. Tetapi di lain pihak, para ahli Taurat tidak senang dengan popularitas dan pengajarannya, sehingga mereka mulai untuk merencanakan pembunuhan kepada Yesus. Di tengah pelayanannya, Yesus harus kembali ke Yerusalem, yang artinya Tuhan Yesus tahu bahwa waktu bagi dirinya untuk diserahkan dan dihakimi sudah dekat. Sehingga Yesus menggunakan waktu-waktunya yang terakhir bersama orang-orang terdekatnya, yaitu bersama ke-12 muridnya. Di hari terakhir, Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, meminta para murid melakukan perjamuan untuk mengenang Dia, roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Lalu Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, dan akhirnya karena desakan para imam kepala, Yesus dijatuhi hukuman mati, menggantikan Barnabas sang pembunuh.
Dia dihianati, dianiaya, disiksa, dan akhirnya mati disalibkan untuk menggenapi semua yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Bagi dunia, mungkin ini adalah sebuah akhir, tapi justru inilah maha karya keselamatan Allah dengan menunjukkan pada dunia bahwa kuasa maut telah takluk di bawah kaki Yesus. Dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Inilah kabar baik itu. Yesus yang telah mati bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan bagi semua orang yang percaya padanya. Dia membuktikan bahwa dia hidup dengan muncul berkali-kali di hadapan para murid dan begitu banyak orang. Menjadi kekuatan baru bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus telah mati menebus dosa manusia dan akan memberikan kehidupan nanti. Setelah 40 hari menampakkan diri, Yesus naik ke surga dengan janji akan ada penolong yang menyertai para orang percaya dalam menjalankan amanat agung. Gereja, kita masuk pada bagian kedua perjanjian baru. Setelah Injil, bagian kedua perjanjian baru adalah tentang gereja, yang bisa kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelahiran gereja dan penggembalaan gereja. Perjanjian baru menggambarkan 4 tahap dari kelahiran gereja. Berawal pada hari di mana Yesus naik ke surga. Pada detik-detik sebelum dia terangkat, dia meluruskan pemikiran para muridnya bahwa kerajaan yang ditegakkan bukan berasal dari dunia ini. Dia memberikan perintah terakhir kepada para murid untuk memuridkan segala bangsa dengan cara pergi, baptis, dan mengajar. Inilah yang sering disebut sebagai amanat agung. Tapi Tuhan Yesus tidak serta-merta meninggalkan para murid dengan tugas ini sendirian. Tuhan Yesus berjanji bahwa akan ada penolong yang akan membantu para murid menyelesaikan amanat agung yang akan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Penolong inilah yang disebut sebagai Roh Allah atau Roh Kudus. Setelah melihat Tuhan Yesus naik ke atas, para murid diberitahu bahwa mereka akan melihat kembali Yesus datang dengan cara yang sama. Maka para rasul kembali ke Yerusalem. Lalu Matias dipilih menggantikan Yudas dan mereka tekun dan berdoa bersama-sama sampai hari Pentakosta tiba. Di hari inilah terjadi peristiwa supranatural. Angin bertiup keras dan lidah seperti nyala api hinggap di atas para murid dan orang-orang di Yerusalem sangat terheran-heran karena mereka mendengar para rasul berbicara dengan berbagai bahasa. Lalu bangkitlah Petrus dan berkhotbah. Lalu di hari itu juga bertambahlah 3.000 jiwa orang yang dibaptis. Dari hari ke hari, jumlah orang yang diselamatkan semakin banyak. Ada berbagai mujizat dan mereka bertekun dan berdoa bersama di bait Allah. Jemaat yang pertama memecahkan roti di rumah masing-masing sambil bergilir makan bersama-sama, bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Tetapi para imam kepala tidak tinggal diam dan merasa terancam dengan keberadaan orang Kristen. Dan dimulailah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Sehingga sesuai perkataan Tuhan Yesus, mereka keluar dari Yerusalem lalu pergi ke Yudea dan ke Samaria. Kitab Kisah Para Rasul menjadi cerita dari perjalanan pengabaran Injil oleh para rasul seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Injil harus diberitakan kepada seluruh suku dan bangsa. Di lain pihak, ada seorang bernama Paulus. Dia adalah teroris yang menganiaya para jemaat yang pertama. Tetapi Tuhan memiliki rencana untuknya. Dan inilah Rasul Paulus yang berbalik dari seorang teroris menjadi Rasul Yesus Kristus yang rela menderita sampai mati memberitakan kabar baik. Dia bergabung menjadi satu bersama rasul-rasul yang lain. Dan kitab Para Rasul menceritakan dengan detail kisah perjalanan bagaimana Roh Kudus memimpin dan menyertai para rasul dalam mengabarkan Injil ke berbagai provinsi dan kota-kota. Sehingga lahirlah gereja yang berisi umat Yahudi Kristen dan juga umat non-Yahudi. Pertentangan pemikiran antara kedua kelompok ini dalam gereja mula-mula menjadi tugas para rasul untuk menggembalakan gereja mula-mula. Setelah gereja lahir, bukan berarti pekerjaan Roh Kudus berhenti sampai di situ. Tapi justru inilah saatnya pekerjaan Roh Kudus semakin nyata di dalam gereja. Kita masuk pada bagian kedua dari gereja, yaitu penggembalaan gereja. Perjanjian baru menggambarkan gereja sebagai seorang gadis bijaksana yang menjaga pelita tetap menyala, menantikan kedatangan mempelainya yaitu Yesus Kristus. Pelita adalah Roh Kudus yang diam di dalam diri orang beriman. Prinsip penggembalaan gereja yang pertama adalah iman yang benar.
kuasa maut telah dikalahkan, tapi tipu muslihat iblis masih tetap ada. Berkali-kali para rasul harus berhadapan dengan guru-guru palsu dan berbagai ajaran sesat yang mengajarkan keselamatan harus disertai dengan berbagai tradisi Yahudi dan menaati hukum Taurat. Dan juga ajaran yang menolak keilahian atau kemanusiaan Kristus beserta Allah Tritunggal. Gereja yang mula-mula terdiri dari jemaat Yahudi Kristen dan jemaat Kristen bangsa lain terpecah. Disinilah Paulus beserta para rasul lainnya maju dan angkat bicara dengan tegas melalui surat-suratnya untuk menegaskan kembali bahwa keselamatan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Dan menyatakan bahwa siapapun kita, baik dari golongan Yahudi atau non-Yahudi, kaya, miskin, budak, ataupun perantauan, merdeka, semuanya satu saudara, seiman di dalam Kristus. Selain doktrin tentang iman yang benar, para rasul memberikan berbagai nasihat dan peringatan tentang cara hidup orang Kristen yang benar. Ada berbagai masalah di dalam tubuh jemaat. Ada jemaat yang terjebak dalam percabulan, tidak mau bekerja, mencari pengajar-pengajar lain yang dikehendaki sendiri, dan berbagai hal lain yang digambarkan sebagai keinginan daging. Melalui berbagai surat-surat penggembalaan, para rasul menjelaskan tata cara hidup orang Kristen yang telah dimerdekakan dari kuk perhambaan, yaitu dosa. Paulus menasihati supaya jemaat hidup oleh roh, karena Allah sendiri adalah roh, sehingga orang percaya akan hidup menghasilkan buah roh. Dan juga jemaat harus penuh dengan kasih, karena kasih adalah ciri hidup orang Kristen. Lalu, Paulus juga mengarahkan jemaat untuk memilih pemimpin gereja di antara mereka, yang disebut penatua atau penilik jemaat, dibantu dengan diaken, pelayan jemaat. Baik penatua atau diaken haruslah orang yang memiliki kelakuan, karakter, dan hubungan yang baik. Penatua bertugas menilik jemaat memberikan pengajaran yang benar, sedangkan diaken adalah pemimpin jemaat yang bertugas menunjang dan membantu penatua untuk menggembalakan jemaat. Setelah gereja berdiri dan tumbuh di berbagai kota, masalah tidak hanya muncul dari dalam tubuh gereja, tapi juga dari luar. Berbagai penganiayaan, penderitaan, sampai penyesatan dialami pengikut Kristus mula-mula, sehingga para rasul menuliskan berbagai surat untuk menguatkan jemaat dalam penderitaan. Paulus menggambarkannya sebagai perlombaan iman, dan penderitaan dianggap sebagai kesempatan bagi jemaat untuk memurnikan iman mereka. Dan jemaat harus tetap bersuka cita dalam penderitaan sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Akhir, terlepas dari berbagai doktrin tentang masa akhir zaman, kita akan melihat masa akhir sesuai dengan yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, berulang kali masa akhir disebutkan dengan sebutan Hari Tuhan. Kedatangan Tuhan digambarkan sebagai seorang pencuri dan dijabarkan juga di saat itu kasih akan menjadi dingin, munculnya manusia durhaka, langit akan lenyap, dan masih banyak lagi. Kitab Wahyu adalah kitab yang paling lengkap dan detail dalam menggambarkan segala akhir. Seperti kitab Kejadian yang menjelaskan segala awal mula. Kitab terakhir Perjanjian Baru ini membahas tentang segala akhir, yaitu akhir gereja, akhir dunia, dan juga dimulainya kerajaan kekal. Akhir gereja. Seperti Nabi Daniel, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan spesifik tentang akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes menggambarkan Kristus yang berambut putih dan memanggilnya sebagai anak domba Allah. Tidak ada seorang pun yang layak membuka kitab kehidupan selain Yesus Kristus. Di sini, Yohanes melihat ketujuh jemaat di Asia Kecil, seperti 7 kaki Dian, ketujuh gereja yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Selain itu, dalam 1 Tesalonika dan 1 Korintus, Paulus menggambarkan detail dari akhir gereja, dengan berkata bahwa saat dia kembali, orang yang percaya yang mati lebih dahulu akan diangkat. Baru kemudian orang percaya yang masuk hidup. Peristiwa ini dilukiskan seperti kedipan mata yang artinya sangat cepat dan tak terduga pada sangkakala yang terakhir. Orang percaya akan bersama dengan Kristus di awan-awan dengan tubuh yang baru. Tapi sebelum hal ini, dalam 2 Tesalonika, Paulus menggambarkan akan ada dua peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, yaitu murtad dan munculnya manusia durhaka, yaitu antikris, ketika penahannya tidak ada lagi di bumi. Dan akhir dunia. Dalam kitab Kejadian, diceritakan tentang awal segala sesuatu dalam 7 hari penciptaan. Sedangkan di kitab terakhir yaitu Wahyu, Allah juga mengakhiri segala sesuatu yang ada di bumi dengan angka yang identik dengan angka 7, yaitu
7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Dalam kitab Wahyu, kita dapat melihat betapa mengerikan apa yang akan dialami oleh dunia di masa akhir ini. Kesusahan yang mencakup seluruh dunia, seluruh makhluk hidup, baik yang di darat, laut maupun udara, semuanya akan terdampak. Bahkan air akan tercemar, ada kelaparan, gempa bumi, kematian, penganiayaan, dan perang. Dengan intensitas yang semakin lama semakin dahsyat dan semakin luas yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Disinilah tertulis bahwa akan ada kerajaan terakhir yang dipimpin antikris yang akan menguasai dunia dan menghujat Allah yang maha tinggi. Tapi Allah tidak serta-merta meninggalkan umatnya di dunia. Semua penderitaan, bahkan di masa terakhir dunia, ada dalam kehendaknya dan kuasanya, dengan tujuan untuk memurnikan semua umatnya dan mengumpulkan kembali umatnya. Lalu di akhir masa kesusahan dunia, barulah Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus Kristus akan mendirikan kerajaan damai sejahtera di bumi selama 1000 tahun. Barulah setelah masa kerajaan 1000 tahun selesai, iblis dilepaskan untuk terakhir kalinya dan memberontak pada yang terakhir kalinya melawan Allah yang Maha Kuasa. Iblis benar-benar dikalahkan dan Tuhan Yesus Kristus akan melenyapkan langit dan bumi. Dan akan memulai lagi langit dan bumi yang baru dan juga Yerusalem yang baru. Inilah akhir dari segala akhir. Di saat inilah orang percaya akan selamanya bersama Kristus penuh sukacita, damai sejahtera, tidak ada lagi penderitaan, kelaparan, kehausan, ratap tangis, kematian, ataupun duka cita. Karena Allah sumber damai sejahtera dan sumber kehidupan akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Akhirnya, kitab Perjanjian Baru ditutup dengan pengharapan bagi gerejanya untuk tetap setia dan tidak bercacat, berjaga-jaga untuk tetap hidup kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai pada kedatangannya yang kedua kalinya. Sehingga ketika dia datang, dia akan menemukan kita tetap setia dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Maranatha.